Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Saputra Bangun dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Riau angkatan 2021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali secara singkat materi-materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Pengantar Ilmu Sejarah dengan dosen pengajar ialah Bapak Dr. Ahmad M. Hum. Adapun materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Pengantar Ilmu Sejarah dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 ialah ada 3 materi. Materi pertama berisikan tentang pengertian etimologi, karakteristik sejarah, ruang lingkup sejarah, dan perbandingan di antara ketiga hal tersebut. Materi yang kedua berisi tentang definisi sejarah, definisi ilmu sosial, bagian-bagian ilmu sosial, dan kesimpulan dari ilmu sosial dan sejarah. Materi yang ketiga atau materi terakhir berisi tentang metode sejarah menurut para ahli, perbedaan antara metode dan metodologi sejarah, dan langkah-langkah metode sejarah. Itulah materi yang telah saya pelajari dan saya akan jelaskan kembali lagi secara singkat. Untuk memperjelas dari materi tersebut, langsung saja kita masuk kepada video penjelasan. Materi pertama, 1. Pengertian etimologi. Etimologi adalah ilmu yang menitik fokuskan kajiannya untuk mempelajari suatu kata dan juga asal-usul kata tersebut. Contoh, seperti kata etimologi sendiri, berasal dari bahasa Yunani, yaitu etimos dan logos. Etimos artinya adalah kata dan logos artinya adalah ilmu. Karakteristik sejarah. Karakteristik sejarah adalah unik. Makna unik adalah bahwasanya peristiwa-peristiwa sejarah atau kejadian-kejadian sejarah hanya terjadi sekali dan tidak mungkin akan terjadi peristiwa yang sama untuk kedua kalinya. Ketiga, ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah adalah segala hal yang masih tercakup dan masih berhubungan dengan sejarah itu sendiri. Fungsi dari ruang lingkup sejarah adalah untuk mengetahui batasan-batasan dari sejarah. Ruang lingkup sejarah terbagi menjadi 4. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Dikatakan sejarah sebagai peristiwa dikarenakan sejarah merupakan suatu kejadian. Kedua, sejarah sebagai kisah. Dikatakan sejarah sebagai kisah dikarenakan sejarah masih memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat manusia atau sosial, sehingga masyarakat sosial menganggap bahwa sejarah merupakan suatu kisah yang terjadi di masa lampau. Ketiga, sejarah sebagai seni. Menurut Kuntowijoyo, sejarah dikatakan sebagai seni dikarenakan sejarah memiliki unsur intuisi di dalamnya. Maksudnya, para peneliti sejarah harus memiliki intuisi yang berbentuk pemahaman dan insting dalam proses penelitian sejarah. Keempat, sejarah sebagai ilmu. Sejarah dikatakan sebagai ilmu dikarenakan sejarah merupakan suatu pengetahuan tentang kejadian-kejadian di masa lampau. Keempat, perbandingan. Jika kita bandingkan dari ketiga materi tersebut seperti etimologi, karakteristik, dan ruang lingkup sejarah, pasti ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya, pertama, sama-sama membahas tentang sejarah. Kedua, sama-sama memiliki titik fokus dan kajiannya masing-masing. Ketiga, sama-sama membahas tentang masa lalu. Keempat, sama-sama memiliki keterkaitan dengan manusia. Kelima, sama-sama memiliki keterkaitan dengan waktu. Perbedaan. Perbedaannya ada 3. Yang pertama, dalam kajiannya. Dalam kajiannya sangat berbeda di antara materi 1 dan materi lainnya. Kedua, titik fokus pembahasannya. Itu pun sangat berbeda. Ketiga, pengertiannya. Pengertian di antara materi-materi tersebut sangat berbeda. Materi kedua, 1. Definisi sejarah. Definisi sejarah secara umum adalah suatu ilmu yang disusun atas hasil penyelidikan dari peristiwa-peristiwa di masa lampau yang dapat dibuktikan secara kenyataan. Namun, sedikit berbeda dengan definisi sejarah menurut para ahli. Definisi sejarah menurut para ahli. 1. Herodotus. Definisi sejarah menurut Herodotus ialah sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh manusia. Kedua, menurut Sartono Kartodirjo. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah adalah gambaran tentang masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara lengkap dan ilmiah.
Ketiga, menurut Kunto Wijoyo. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah adalah rekonstruksi kejadian di masa lampau yang dikontekstualisasikan ke dalam kehidupan yang kekinian. Keempat, menurut Nugroho Noto Susanto. Menurut Nugroho Noto Susanto, sejarah merupakan peristiwa yang menyangkut manusia sebagai makhluk bermasyarakat yang terjadi di masa lampau. Kelima, menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah kisah tentang masyarakat manusia atau kisah tentang kebudayaan dunia. 2. Definisi sosial. Secara umum, definisi sosial adalah ilmu yang mengupas tentang manusia dan lingkungannya. Sedangkan definisi sosial menurut para ahli ialah 1. Menurut Keith Jacob. Menurut Keith Jacob, sosial adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam suatu komunitas. 2. Menurut Peter Herman. Menurut Peter Herman, sosial adalah sesuatu yang dianggap sebagai perbedaan namun masih dalam satu kesatuan. Ketiga, menurut Philip Wheeler. Menurut Philip Wheeler, sosial adalah sifat-sifat dasar atau sikap-sikap dasar dari setiap individu manusia. Ketiga, bagian-bagian ilmu sosial. Bagian-bagian ilmu sosial terbagi menjadi 10 bagian, yaitu arkeologi, ekonomi, geografi, antropologi, sejarah, hukum, ilmu bahasa, ilmu politik, psikologis, dan sosiologi. Keempat, kesimpulan ilmu sejarah dan ilmu sosial. Kesimpulannya adalah bahwasanya ilmu sejarah dan ilmu sosial masih sama-sama membahas tentang manusia. Namun, ilmu sejarah, titik fokus kajiannya lebih kepada peristiwa-peristiwa di masa lampau yang diakibatkan oleh adanya aktivitas manusia. Sedangkan ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi dari manusia ke manusia dan manusia ke alam sekitarnya. Materi ketiga atau materi terakhir. 1. Pengertian metode sejarah menurut para ahli. Pertama, menurut Gottschalk. Menurut Gottschalk, metode sejarah adalah proses kritis rekaman peninggalan sejarah di masa lampau. Kedua, menurut Abdurrahman. Menurut Abdurrahman, metode sejarah adalah penyelidikan suatu masalah yang diaplikasikan jalan pemecahannya melalui perspektif historis. Ketiga, menurut Surya Sumantri. Menurut Surya Sumantri, metode sejarah adalah suatu cara atau teknik untuk merekonstruksikan kejadian-kejadian di masa lampau. Keempat, menurut Gilbert J. Garaham. Menurut Gilbert J. Garaham, metode sejarah adalah seperangkat aturan atau prinsip sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan sumber sejarah yang efektif. Kelima, menurut Kunto Wijoyo. Menurut Kunto Wijoyo, metode sejarah adalah langkah penulisan berdasarkan 4 hal. Yang pertama, heuristik, kedua, kritik, ketiga, interpretasi, dan keempat adalah historiografi. Kedua, perbedaan metode dan metodologi sejarah. Perbedaannya ialah metode merupakan hal-hal yang harus dilakukan untuk meneliti kembali peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Sedangkan metodologi sejarah merupakan cara yang harus dilakukan untuk meneliti peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Metode merupakan bagian daripada metodologi sejarah. Ketiga, langkah-langkah metode sejarah. Langkah-langkah metode sejarah terbagi menjadi 5. 1. Persiapan. Tahap persiapan adalah tahap untuk memilih atau menentukan tema. Kedua, heuristik. Tahap heuristik adalah tahap untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Ketiga, kritik. Tahap kritik atau verifikasi adalah tahap di mana kita memberikan kesangsian daripada valid atau tidaknya sumber-sumber yang telah kita kumpulkan. Keempat, interpretasi. Tahap interpretasi adalah tahap untuk memberikan uraian atau menyatukan pernyataan. Kelima, historiografi. Tahap historiografi adalah tahap untuk membangun ulang penjelasan dengan membentuk kisah secara imajinasi. Baik, itulah tadi beberapa materi yang sudah saya pelajari pada mata kuliah pengantar ilmu sejarah dan sudah saya jelaskan kembali secara singkat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pada kalimat dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.